Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Piring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, beserta semua anak selalu dalam pekerjaannya. Semakin kita giat melakukan pekerjaannya, semakin kita menyaksikan karyanya dalam hidup yang dijalani. Selamat hari Minggu, kakek, nenek, semua. Hari ini adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Mari bergembira mengikuti berbagai kegiatan sepanjang 1 minggu ke depan. Marilah semua kita menyembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari bergembira mengikuti berbagai kegiatan sepanjang 1 minggu ke depan. Mohon dilihat masing-masing bagiannya di atas slide. Ada pemuda, sekolah minggu, orang tua, dan semua. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Anak-anak sekolah minggu, Mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. pemuda-pemudi, Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. orang tua, Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. amin. Salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan. Orang tua dalam kesungguhan mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan, tentu kita akan semakin mengalami kasih dan kedekatan dengannya. Hal itu juga akan menuntun kita semakin memahami rencananya yang indah dalam hidup ini. Namun kita lemah dan banyak keterbatasan, membuat kita sering mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan, membuat kita berdosa
Maka marilah pada kesempatan ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami berbuat sesuatu yang tidak sesuai kehendak-Mu. Mungkin ada di antara kami yang malas bekerja dan belajar. Mungkin juga ada yang menunda-nunda sesuatu yang harusnya segera dikerjakan. Tuhan sedih melihat kami berbuat demikian. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, banyak tindakan kami yang tidak namun kami sering melalaikan tanggung jawab. Lah kepada Tuhan. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 37 ayat 1 sampai ayatnya ke-11 dan dilanjutkan dengan ayatnya ke-39 sampai 40. Berbunyilah demikian. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, ada anak kita akan memimpin kita dalam doa. Marilah berdoa. Bapa kami di surga, kami mau membaca dan mendengar cerita Alkitab. Tolonglah kami supaya bisa mengerti. Ya Roh Kudus, kuasailah hati kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dan ayatnya ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepada beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan mendekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayatnya yang ke-15. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan selanjutnya terambil dari Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. Firman Tuhan, kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemudian kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan.
dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Dikelaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakwinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri yang berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa, ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Tuhan telah memberikan kita kepada kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian sabda Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita melakukan haleluya. Saudara-saudaraku yang Firman Tuhan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi.
sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Ya, hari ini adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Dan ibadah ini juga banyak orang menamai bahwa ibadah lintas generasi. Ya, ibadah lintas generasi, ada anak-anak kita atau ada cucu-cucu kita, ada kakak, ada papa mama, ada om tante, ada kakek nenek dan seterusnya. Senyum, happy, ya toh. Wih, saya bisa beribadah bersama dengan kakak-kakak, beribadah bersama dengan papa mama, beribadah bersama dengan opa, oma. Benar? Wah. Jadi tidak ada yang tidak senang ibadah saat ini. Semua senang. Ada yang tidak senang, angkat tangan. Ada? Wih, masih ada kah? Jadi tidak ada yang tidak senang ibadah. Masa ada? Pasti pura-pura angkat tangan itu di. Ada yang tidak senang. Iya. Tapi sebenarnya seperti yang dikatakan tadi bahwa mereka senang. Ya, senang. Tidak semua kesempatan kita ada bersama dengan papa mama. Tidak semua ini rumah tangga, ini rumah tangga terdiri dari anak, ayah, ibu atau orang tua, tetapi ternyata tidak semua. Banyak kumpulan-kumpulan rumah tangga belum tentu menghadirkan anak-anak atau anak-anak ya pergi main-main. Nanti kalau sudah bunyi piring baru mereka datang. Ya. Tapi hari ini senang melihat mereka duduk enak-enak ya. Senang ya. Ya. Dan sekali lagi bahwa ini adalah pekan. Satu pekan, satu minggu. Dan ini hari ini adalah pembukaannya. Itu berarti bahwa dalam seminggu ini, sepekan ini, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya tidak tahu programnya pengurus sekolah minggu dan majelis gereja. Persekutuan, kebersamaan anak-anak kita dengan senangnya makan kerupuk. Orang tua sungguh bangga. Karena itu orang tua hendaknya lah mendukung anak-anak kita, hendaknya lah mendukung guru-guru, pengurus sekolah minggu, mendukung majelis gereja dalam kegiatan-kegiatan. Karena itu pasti tidak ada orang tua yang melarang anaknya untuk ikut ya. Amin. Ya, jangan melarang mereka. Sebab memotivasi anak-anak untuk ikut dalam kegiatan itu juga adalah bahagian dari iman. Percaya bahwa kegiatan itu Allah hadir untuk memberi semangat dan pertumbuhan iman bagi anak-anak kita. Sebab kalau tidak dimulai dari sekarang, kapanlah? Dengan sungguh-sungguh. Melakukan pekerjaan dengan sukacita dan bersungguh-sungguh. Dan pekerjaannya itu adalah pekerjaan Tuhan. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dengan bahagia, melakukan sesuatu. Dan saudara-saudara kekasih Tuhan, adalah pekerjaan Tuhan. Itu berarti bahwa kalau melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesenangan hati atau dengan senang hati, itu berarti bahwa kita menghindarkan dari berbagai beban-beban hidup. Beban-beban yang menekan diri kita. Beban-beban yang, atau ibu,
Biasa? Biasa. Biasa. Senang mengerjakan pekerjaan yang disuruh ayah ibu? Senang. Senang. Ya, anak-anak harus begitu. Senang melakukan pekerjaan yang disuruhkan oleh ayah dan ibu. Sebab apa yang ayah ibu suruhkan itu punya makna di dalamnya. Ada nilai. Jadi setiap apa yang kita lakukan selalu mencari makna, selalu mencari nilai. Coba, seorang anak disuruh mengerjakan pekerjaan atau cuci piring. Seorang pekerja belajar untuk melakukan sesuatu, pembelajaran. Sebab kalau anak tidak pernah cuci piring misalnya, suatu kelak dia besar, pergi merantau atau misalnya pergi kuliah di Jawa atau di Kalimantan, apa? Kalau papa mama membangunkan supaya terlatih bangun cepat, seharusnya senang. Hore, senang aku dilatih oleh papa mama untuk tertib bangun pagi. Enak tuh. Ya. Kalau tidak tertib, tidak teratur, wah kacau. Kacau. Maka anak-anakku, kalau papa mama menyuruh sekali lagi bahwa pasti punya arti, punya makna di dalamnya. Ada sesuatu hal yang ayah ibu ajarkan. Seperti juga kalau ada PR, pekerjaan rumah dari sekolah atau bagi yang sekolah. Banyak yang sekolah. Biasa ada PR-nya dari guru. Ada kerja sendiri, baik di rumah, baik di sekolah, kita terus menerus belajar. Anak-anak yang rajin belajar juga menjadi bekal untuk kemudian hari bahwa hidup ini terus menerus kita belajar. Bukan hanya belajar matematika, belajar melakukan sesuatu yang baik, kan begitu. Jadi sekali lagi bahwa dalam seminggu ini ada kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Mari kita sebagai orang tua mendukungnya. Nah, semua yang kita lakukan sebagai orang yang beriman adalah juga bagian dari pekerjaannya atau pelayanan Tuhan. Karena itu selalu kita menyorot dalam bingkai hubungan dengan tidak ada gunanya, malah membawa beban. Coba Bapak Ibu, kalau bersungut-sungut, ini coba marah ini hati ini. Kalau marah hati ini naik di kepala menjadi darah tinggi. Kalau naik menjadi darah tinggi bisa menjadi stroke. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Karena itu hendaklah melakukan sebuah pekerjaan dengan penuh sukacita, dengan penuh optimisme untuk mengatakan bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi kita. Karena itu kerjakanlah sesuatu untuk kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Berkat bagi diri. Karena bersumber berkat itu adalah dari Tuhan. Karena itu kerjakanlah sesuatu untuk kemuliaan. Bacaan kita tadi tiga bacaan kita. Yang pertama ialah memberi gambaran. Kisah Yusuf bisa dibayangkan. Saudara-saudaranya menfitnah, hendak membunuh, bahkan boleh kita katakan ialah bahwa kisah Yusuf itu terkandung sebuah puncak saudara-saudaranya, penghapusan masa depannya. Ya, dibuang di sumur sesudah itu. Ya, awalnya ialah mau membunuh, dibuang ke sumur lalu dijual menjadi budak. Tetapi bagaimana sikap Yusuf? Dia di negeri orang. Dia menjadi perantau. Dia diberi status sebagai budak. Apakah dia marah? Tidak. Mengapa dia tidak marah? Karena cinta kasih. Tidak. Mengapa dia tidak marah? Karena cinta kasih. Karena dia percaya bahwa Allah Tuhan membuat dia menjadi sukses. Apakah dia bangga? Apakah dia menjadi sombong? Tidak. Ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya,
maka dia menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan yang merencanakan untuk membawa aku ke sini demi untuk kamu, demi untuk kita. Luar biasa saudara-saudara. Dia menjadi sombong? Tidak. Demi untuk kamu, demi untuk kita. Itu berarti Yusuf tidak melihat secara egois demi untuk dirinya, tetapi demi untuk kita. Coba saudara-saudara, kalau kita bangun dalam konsep seperti ini kehidupan ini, saudara-saudara, kesuksesan, bangga menjadi sombong, menjadi angku untuk mengatakan ini adalah keberhasilanku dan lain seterusnya. Bagi kita orang percaya tidak akan pernah terperangkap dengan bahasa itu, tetapi kita akan mengatakan adalah karena Tuhan, rencana Tuhan. Dan itu yang disampaikan oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya, bahkan bagi kita semua, bahwa dalam apa yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan, baik pelayanan dari gereja, pelayanan sosial atau pelayanan cinta kasih, mari kita lihat sebagai bingkai di mana Allah menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Baik pelayanan dari gereja, pelayanan sosial atau pelayanan cinta kasih, mari kita lihat sebagai bingkai. Bacaan kita dalam 1 Korintus 15. Ini yang membuat kita melakukan sesuatu karena kasih Kristus. Karena itu lihatlah segala sesuatu hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, aktivitas kita, lihatlah sebagai kebangkitan Kristus. Karena itu lihatlah segala sesuatu hidup, sehingga tidak sia-sia apa yang kita lakukan, tidak sembarangan kita lakukan, dan tidak merusak orang lain karena apa yang kita lakukan, tetapi memberi semangat, memberi sukacita, memberi kebahagiaan. Karena itu Yesus menegaskan, kasihilah musuhmu. Bagi dunia ini itu hal yang mustahil. Karena itu Yesus tidak dapat disangkali, saudara-saudara, masih ada orang, masih banyak orang tidak ngomong, saling ngomong satu dengan yang lain sampai pada liang kubur karena merasa sakit hati karena orang lain. Tetapi Yesus mengatakan, kasihilah, doakanlah. Supaya apa, saudara-saudara? Orang bisa melihat kasih Allah melalui pelayanan kita, melalui doa kita, melalui kata-kata kita. Orang lain juga bisa bertobat, orang lain juga bisa menikmati kasih karunia Allah. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan itu, bagaimana kita mau dikatakan bahwa kita mengerjakan pekerjaannya? Karena itu saudara-saudara, kita perlu mengubah mindset kita, mindset cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bertutur kata kita. Kalau di televisi banyak pembelajaran yang sesat. Seorang yang berpendidikan untuk mengungkapkan kepada orang lain bajingan, tolol bagi anak-anak kita, persoalan bagi keluarga, persoalan pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan lain seterusnya, banyak masalah. Payanna ya bang mau ditangga atau pusing ki sama domi ki ropok. Kalau hanya itu yang dipikirkan, masalah yang dipikirkan. Tapi kalau kita menaruh dalam pikiran dan hati kita semangat kebangkitan Kristus, maka kita akan mengatakan, Tuhan mengatur hidup ini. Kita percaya optimisme kita, masa depan kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Mari kita lakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan masa depan kita menjadi baik dan indah. Amin. Ya, lakukanlah sesuatu. Dalam kebangkitan Kristus, sebab kita mampu. Mari kita bersaat teduh. Dan dalam saat teduh ini diberi kesempatan kepada sekolah minggu. Mari kita bersaat teduh. Dan dalam saat teduh ini ya, theme song dari anak sekolah minggu.
sampaikan pengampunan perdamaian, gelati bumi baru sebelum semuanya. Pengadaan AC, rencana pengadaan AC standing 5 PK, survei harga sekitar 26 juta per unit. AC standing di dalam ruangan ibadah ada 3 unit yang kurang maksimal atau rusak. Untuk itu diminta kesediaan Bapak Herman Tape untuk memandu lelang. AC, rencana pengadaan 102 kali, 103 kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada natura untuk kita uangkan. 102 kali. Ya, masih ada satu. Silakan Bapak Ibu, ini sudah masak. 103 kali. 201 kali. 201 kali. Silakan Bapak Ibu, ini sudah masak. 202 kali. 201 kali. 203 kali. 201 kali. Saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, dalam pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama, ada beberapa saudara-saudara kita yang sakit. Bapak Daniel Kasih dirawat di rumah, Ibu Aries Tawati Dundu sakit di rumah, Mai Kensi cucu Bapak Set Epang yang dirujuk ke Makassar, Devi keluarga Pak Bestian di rumah, Cerianti juga dirawat di rumah sakit Timika, Natalia Paembonan di rumah, Bapak Victor. Kami bersama hari ini melalui ibadah ini Tuhan, kami ada duduk bersama dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami, menandakan bahwa kami menikmati kebersamaan persekutuan sebagai keluarga Allah. Engkau hadir bersama dengan kami meneguhkan persekutuan ini. Dan biarlah ibadah kami hari ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar bersama
Kiranya menyemangati kami, memotivasi kami, meyakinkan bagi kami bahwa kami hidup dalam kebangkitan Kristus. Karena itu, perjalanan hidup ini tidaklah sia-sia. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan pelayanan, melakukan pekerjaan-pekerjaan masa depan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami punya masa depan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami punya masa depan yang Tuhan sendiri siapkan. Terima kasih Tuhan, bahwa melalui ibadah ini adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Kiranya melalui pekan ini, kami semua jemaatmu, bahkan anak-anak kami, sungguh-sungguh memaknai dan merayakan pelayanan-pelayanan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di segala lini, baik itu bagi anak-anak pemuda, kaum bapak, kaum ibu, kaum lansia, kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih kami semua yang boleh hadir saat ini. Engkau menggerakkan hati, jiwa dan kehidupan kami untuk boleh hadir dalam ibadah. Hidup kami bahagia karena kami hidup dalam kasih karunia Allah sendiri. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaatmu, berkati hamba-hamba Tuhan pendeta, berkati hamba-hamba Tuhan penatua, diaken, hamba-hamba Tuhan melalui pelayanan OIG, pengurus OIG, kiranya semuanya itu mereka boleh menyatukan hati untuk pelayanan, bekerja untuk pertumbuhan iman jemaatmu melalui pelayanan-pelayanan yang mereka rancang dan lakukan, sesungguhnya bersumber dari Allah, demi kemuliaan bagi Allah dan menjadi berkat bagi jemaatmu. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, Ibu Herlina Pangloli, berduka cita atas meninggalnya nenek terkasih di Toraja. Ibu Agustina yang juga meninggal ayahanda terkasih di Toraja. Oh Tuhan, dan saudara-saudara kami yang kami tidak sebut tetapi mereka juga sedang berduka, hiburkanlah, sebab penghiburan yang sejati bersumber dari Allah. Dan karena itu jikalau keluarga ke Toraja, Tuhan kiranya mempersiapkan mereka dan jauhkanlah dari segala halangan hambatan. Mereka akan ke Toraja bersama-sama dengan keluarga untuk saling menghibur satu dengan yang lain. Dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti melakukan yang terbaik dan terindah dalam kehidupan ini. Kelahiran maupun perkawinan, sehingga sungguh-sungguh dialami bahwa kehidupan ini secara pribadi maupun keluarga adalah di tangan Tuhan, dan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan pasti indah adanya. Kami berdoa buat Bapak Ruben atas kelahiran cucu kedua. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi dan Engkau mengaruniakan lagi seorang cucu, seorang anak di tengah-tengah keluarga, dan juga seorang anak di tengah-tengah jemaatmu. Terima kasih Tuhan bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan, dan kami berdoa kiranya anak ini boleh bertumbuh dalam pengasihan Tuhan. Kiranya anak ini boleh bertumbuh dalam pengasihan Tuhan, memaki atau kegiatan-kegiatan sekolah minggu dalam sepekan ini. Kiranya mereka boleh lakukan semata-mata untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka lakukan, mereka mencoba merefleksikan iman mereka, kesetiaan mereka di hadapan-Mu, bahwa seluruh apa yang mereka lakukan adalah berdasarkan pada kehendak Tuhan sendiri dan akan membangun persekutuan, membangun iman dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Karena itu berkati para pengasuh, pelayan, guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya di jemaat-Mu di sini dalam rencana-rencana mereka, satu rencana mereka ialah pengadaan AC.
Pasti masih banyak rencana-rencana. Tetapi gereja maupun dari orang tua, kiranya mereka semua hidup dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dimungkinkan membawa persembahan. Baik persembahan melalui pundi maupun natura. Ini adalah ungkapan syukur. Tidaklah seberapa dibandingkan dengan berkat-Mu yang kami terima. Tetapi ini adalah ungkapan sukacita. Karena itu kami bersyukur. Dan kiranya persembahan ini dapat digunakan dalam pelayanan Tuhan. Kami tidak akan pernah kekurangan berkat-Mu. Sebab kami hanya hidup oleh berkat Tuhan. Limpahkanlah berkat-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami hidup hanya oleh berkat Tuhan. Jikalau kami pulang sebentar, kiranya kami pulang dengan damai sejahtera-Mu. Lindungi kami, jauhkan kami dari segala nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Amin. Sebentar, kiranya kami pulang dengan damai sejahtera-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penekanan warta disampaikan kepada anggota jemaat yang ingin mengikuti pembelajaran katekisasi Jemaat Biringkanaya tahun 2025 supaya segera mendaftar ke kantor gereja setiap hari kerja dengan membawa fotokopi surat akte kelahiran, fotokopi surat baptis masing-masing 1 lembar. Pelaksanaan pembelajaran katekisasi akan dimulai pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Diharapkan semua orang tua hadir dalam pertemuan pertama tersebut. Kemudian yang keempat, info untuk anak-anak sekolah minggu. Sebentar jika selesai ibadah, anak-anak sekolah minggu diharap semuanya keluar melalui pintu samping untuk mengambil bingkisan yang akan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Diharap semuanya keluar. Terpujilah Tuhan, kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Paulus Pasamba MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkumandang suara dari seberang mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Dan memberi engkau damai sejahtera. Kita memohon berkat
Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Info kembali untuk anak-anak sekolah minggu diharapkan untuk lewat